Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tes dulu ya, suara saya jelas. Kalau Dinis jelas Alhamdulillah. Ah, ah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam semangat belajar, semangat menuntut ilmu, berinvestasi waktu selama 2 jam ke depan ya. Mudah-mudahan sebenarnya slide-nya yang saya buat ini nggak banyak, tapi penjelasannya kayaknya bakal banyak banget karena saya akan menjelaskan per tahapan usia dengan dengan 5 pilar ya. Jadi pilar satu, pilar dua, pilar tiga, usia segini, usia segini. Ya, jadi kayak misalnya ya bunda di sini atau bunda-bunda semua ya di sini. Maaf ya. Oh, Alif, Alif duduk sini sayang. Duduk ya. Ya duduk sini. Duduk yang manis. Duduk yang manis. Iya. Jadi pilar-pilar ini rekomendasi dari apa penyelenggara, kemudian saya research lagi, kemudian saya atur ininya, saya atur materinya, mudah-mudahan ini akan berkesinambungan sampai pertemuan terakhir ya. Kita bisa langsung mulai ya, Kak Imif ya. Siap Umi, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan 2 jam kita ini menjadi waktu yang bermanfaat dan jadi amal jariah untuk kehidupan sehari-hari. Sini saya. Ya, hari ini 5 pilar peran orang tua. 5 pilar peran orang tua dalam membentuk keluarga sadar fitrah. Ya, jadi saya sedang membuat komunitas keluarga sadar fitrah, eh, mengembalikan fitrah anak, fitrah diri sendiri, fitrah keluarga ke sesuai yang Allah ciptakan. Jadi Allah itu ingin menciptakan kita menjadi seperti apa? Bi, bi, bi. Nah, kita mulai. Bentar ini. Next. Ya, kita langsung ke materi. Ini nggak ada basa-basi karena sangat amat padat. Mudah-mudahan ayah bunda nggak ngantuk ya. Sediakan cemilan kopi itu di samping. Ya, kita mulai dari pilar pertama. Pilar pertama yaitu tentang peran orang tua dalam fitrah perkembangan. Ini dalam prinsip-prinsip fitrah ada tahapan-tahapan usia kita ini sebagai orang tua ini perannya itu gimana sih ya? Peran kita sebagai orang tua itu gimana sih sesuai usia anaknya ya kan? Nah, dari 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 10 tahun, 10 sampai 15 tahun, sampai 16 tahun plus plus gitu ya. Jadi parenting itu kita praktekkan, kita terapkannya, kemudian sampai anak kita balik mukallaf bisa menafkahi dirinya sendiri. Sisanya setelah itu kita menjadi pemantau ya, pemantau, teman diskusi, partner dia gitu untuk diskusi, tukar pendapat dan lain-lain sampai anak kita menemukan tambatan hatinya atau jodohnya. Setelah mereka anak perempuan dan laki-laki uh,
sudah ketemu jodohnya sebenarnya kita udah enak sih. Peran kita tuh, tugas kita tuh memang pada dasarnya sudah selesai, tinggal mendoakan saja. Yang pertama, 0 sampai dengan 7 tahun. Peran kita itu adalah sebagai teladan. Kenapa sebagai teladan? Di dunia anak-anak ya, di dunia anak-anak 0 sampai dengan 7 tahun itu dia di otaknya cuma ada tentang kelekatan, dekat dengan yang dia percaya, ingin nempel terus sama orang yang dia percaya. Kemudian dunianya adalah bermain, ya, senang-senang, pengennya happy-happy terus dimanapun. Kita ajak anak kita ke toko buku, dia akan berusaha mengeksplor toko buku itu seperti tempat bermain. Kita ajak anak kita ke masjid, ya kan? Dia akan eksplor masjid itu seperti tempat bermain. Kita ajak anak kita bahkan ke kantor. Anak kita akan mengeksplor kantor kita itu untuk bermain, ya. Jadi dunianya 0 sampai dengan 7 tahun itu adalah bermain. Kemudian meniru, ya. Bermain dan bermain peran, meniru. Dia akan melihat orang-orang di sekelilingnya, mengamati, kemudian menirunya. Jadi fase 0 sampai dengan 7 tahun adalah fase yang sangat amat krusial, ya. Bahkan Bapak Anies Baswedan bilang koruptor-koruptor yang ada sekarang ini bisa jadi adalah kegagalan pendidikan anak usia dininya, ya kan? Makanya saya saya nggak terlalu tertarik buka universitas, saya nggak terlalu tertarik mungkin buka SMA gitu ya, karena fondasi universitas dan fondasi karakter universitas dan anak-anak SMA itu dibentuk saat anak dia itu usia dini. Dan kalau udah SMA dan udah kuliah, kok saya bingung mau diapain anak itu. Mau dieksplor seperti apa anak itu. Karena karakternya itu sudah mulai padat. Kalau tanah liat itu yang awalnya lembek, jadi udah mulai keras gitu ya. Kecuali ada faktor hidayah gitu. Jadi ayah bunda saran saya di 0 sampai dengan 7 tahun itu adalah bermain peran, cosplay jadi orang baik. Saya ngomongnya cosplay karena sebanyak banget orang tua yang ngerasa insecure, saya belum jadi orang baik, saya belum soleh, saya belum beriman, belum bertakwa, banyak maksiat yang masih saya kerjakan dan bla 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 gitu ya. Oke lah, kita bisa terima sebagai orang dewasa, tapi anak-anak kita nggak bisa terima. Cuma dia punya hak mendapatkan contoh orang di sekelilingnya adalah orang baik semua. Apalagi orang tuanya. Jadi jangan justru ngerasa di rumah bersama anak kita merasa apa adanya. Ya saya orangnya gini, galak, ngomong sembarangan, ngerokok seenaknya misalnya bapaknya. Kemudian goler-goleran, males-malesan, nggak bergaya hidup aktif gitu, nggak pernah baca buku, nggak pernah kelihatan baca buku. Ya itulah yang dicontoh anak. Makanya kita jangan heran ketika anak kita malas belajar di usia 9 tahun. Dia nggak punya model belajar yang rajin tuh emang gimana gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk kita bertanya-tanya, kok anak saya udah kelas 3 nggak ngerti-ngerti belajar, maunya main terus sih gitu ya. Ya karena mungkin pertama dunia mainnya waktu 0 sampai dengan 7 tahun belum tuntas karena sudah disuruh belajar, sudah disuruh calistung, udah diikutin bimbel-bimbel yang sifatnya duduk, diam dan lain-lain. Yang berikutnya adalah dia nggak meniru orang-orang dewasa yang belajar. Orang tuanya dia nggak pernah lihat orang tuanya belajar, dia nggak pernah lihat orang tuanya untuk apa sih namanya tadabur ilmu yang didiskusikan tuh, misalnya ilmu dia denger nguping orang tuanya ayah sama bundanya ngomongin satu perkembangan zaman, diskusi yang gitu. Anak itu kan mendengar banget ya, tukang nguping banget ya. Saya jadi ingat waktu itu anak saya
TK, umur 4 tahun, Sabrina anak kedua. Sekarang anaknya udah kelas 5. Dia nanya, Umi, Abi selingkuh nggak sih? Katanya gitu. Lah, aku bingung kan? Saya bingung kan? Kok anak saya kepikiran nanya Abi selingkuh apa enggak? Dari mana coba? Dari nguping. Nguping di mana? Nguping gibahan orang dewasa ya, entah yang diomongin selebritis atau yang diomongin adalah selebgram gitu ya, berita-berita artis terkini. Tapi dia dapat kosakata baru bahwa ada yang namanya selingkuh, dan dia nanya, Umi, Abi selingkuh nggak sih? Ya enggak lah gitu. Kamu dapat kata dari mana? Seolah-olah saya shock. Ya memang saya shock gitu, kok anak 4 tahun nanya abinya selingkuh apa enggak gitu kan. Ternyata apa? Soalnya Umi ngomong-ngomong selingkuh mulu sama si Teteh dulu, si Mbak gitu. Oh, mungkin aku lagi ngomongin kasus seleb atau kayak gimana sehingga terekam. Nah, itu coba bayangin. Ya, sejauh itu pun anak yang kita nggak sangka dia merekam, meniru, dan akhirnya bertanya. Oke, jadi saya anggap kalau misalnya kita merasa belum baik, minimal kita cosplay, kita apa ya, kita berperan jadi orang baik. Jadi setelah jadi orang tua, memang lebih beratnya adalah ketika kita ya harus selalu baik, harus selalu baik. Jadi nggak bisa apa adanya di depan anak kita yang 0 sampai dengan 7 tahun, ya. Baik itu dalam artian bersikap baik, bukan masalah temperamennya aja ya, temperamentalnya aja ya. Misalnya, kalau saya gitu ya, kalau saya sedih, saya menangis, dan anak saya lihat saya nangis, enggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang buruk. Ini banyak orang tua itu bukan berperan menjadi orang baik, tapi orang baik itu dalam artian kita benar-benar jadi manusia utuh loh di depan anak gitu. Jadi banyak orang tua tuh selalu berperan menjadi manusia tegar, manusia tegas, manusia yang kayak semua serba bisa aja gitu. Padahal kita harus jadi manusia yang baik itu maksudnya manusia utuh. Ketika kita sedih, ya saya nangis gitu. Ketika anak saya tanya, Umi kenapa nangis? Karena Umi sedih gitu. Ada kalanya ketika kita bicara mungkin lepas gitu, bicara dengan nada tinggi, ya kita bilang itu salah, itu Umi marah. Jadi utuh aja gitu, utuh apa adanya, tapi ngasih banyak pelajaran ke anak gitu. Berpakaiannya baik. Lagi pula Bun, saya mau kasih tahu sih ya. Punya anak kenapa bisa dibilang anugerah? Karena memang isinya semua kebaikan. Ya, dari bangun tidur sampai mau tidur semuanya isinya kebaikan. Apa yang kita kerjakan semua bernilai pahala. Termasuk yang kita kerjakan untuk diri sendiri pun bernilai pahala. Karena pada akhirnya yang menikmati efek positifnya adalah anak kita. Jadi rugi banget kalau misalnya kita mengisi hari-hari kita bukan dengan hal-hal yang bermanfaat dan tidak layak dicontoh oleh anak-anak. Kenapa sih? Udah kecoa. Tutup aja, tutup aja. Baiklah, gitu ya. Dengan memberi teladan yang baik, apa yang hadir pada jiwa anak-anak kita yaitu rasa cinta. Jatuh 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 cinta. Apakah dia jatuh cinta sama orang tuanya? Itu pasti gitu. Yang paling penting adalah dia jatuh cinta pada agamanya, pada ajarannya, dan pada identitas dia sebagai muslim. Ya, jadi dengan kita memberi teladan, memberi contoh, memberi aktivitas sehari-hari yang kita pertontonkan ke anak kita itu yang baik-baik, dia bukan hanya sayang sama kita sebagai orang tua, tapi dia jatuh cinta pada kebaikan. Kalau dia udah jatuh cinta pada kebaikan, kalau hatinya sudah jatuh pada kebaikan, ibaratnya dari benih, ya, kalau dalam pendidikan fitrah itu Allah menanam benihnya, kemudian orang tua menumbuhkannya. Itu kalau udah fasenya, kita pernah, ayah bunda pernah ini ya, pernah menanam pohon. Fase krusialnya itu dari biji sampai dia tumbuh agak 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 kokoh, ya kan?
sampai dia tumbuh agak kokoh, agak keras, baru kita mulai agak santai untuk merawatnya, menyiramnya, ya kan? Nah, yang fase krusialnya itu adalah 0 sampai dengan 7 tahun. Fase dari biji dari benih menuju tumbuh dengan kondisi yang masih sangat rapuh, batangnya saja belum kuat, akarnya belum menghujam dengan dalam. Nah, seperti itu ya. Nah, disitulah kalau misalnya kualitas pertumbuhan awalnya bagus, kita pun punya rasa percaya diri anak kita ke depannya akan tumbuh dengan baik juga ya. Nah, jatuh cinta, anak kita jatuh cinta. Kalau anak kita jatuh cinta pada kebaikan, salah satu outputnya adalah dia mudah beradab dengan baik. Dia jadi anak yang beradab. Ya, ketika gitu ya, ketika dia jatuh cinta pada kebaikan melalui akhlak orang tuanya gitu, maka kelekatan emosionalnya juga bagus. Ketika kelekatan emosionalnya bagus, mudah sekali kita memberi arahan, memberi masukan. Jadi nanti tujuh anak kita udah mulai SD, kita insya Allah mudah lah gitu. Nah, belajar gampang. Nah, sholat gampang. Nah, ini gampang. Kenapa? Karena memang udah ada kelekatan itu, rasa percaya secara emosional bahwa yang dikatakan oleh mamanya, oleh papanya, oleh ayahnya, oleh bundanya adalah satu kebenaran dan satu kebaikan. Gitu. Kemudian 7 sampai dengan 10 tahun ya. Peran kita adalah sebagai coach atau pelatih, mempush. Pernah lihat coach pelatih sepak bola gitu ya? Ya, mempush, memberi motivasi, memberi dukungan. Jadi belum sampai ke metode ceramah, memberi marahan, arahan, ceramah satu arah. Tapi kita menjadi pelatih, menjadi motivator di dalam 7 sampai dengan 10 tahun ini. Ya. Apa yang kita lakukan saat anak kita berusia 7 sampai dengan 10 tahun ya. Mulai dari mengajarkan dia mengambil keputusan ya. Mengambil keputusan, kemudian mulai melepaskan dia mulai melepaskan, bukan mulai memberi kepercayaan dia dalam menjalani tugasnya gitu ya. Jadi ini peran untuk melahirkan tanggung jawabnya ya, tanggung jawab. Jadi kalau kita sebagai coach ini targetnya adalah anak mulai diajarkan disiplin, tanggung jawab, anak outputnya anak bisa disiplin, tanggung jawab dan mulai memiliki kebiasaan yang baik ya. Kemudian dalam tanggung jawab itu di 7 sampai dengan 10 tahun anak sudah mulai belajar konsekuensi. Ya. Jadi kalau dulu saya anak 7 sampai 10 tahun ngajarin mereka untuk berangkat ke sekolah jam 6 setengah 6 harus sudah turun di bawah. Jam 6 itu kalau nggak siap, belum di bawah, mereka kamarnya di atas semua, maka kita tinggal. Gitu. Itu konsekuensi dasar banget. Dan rasanya ditinggal gimana? Sakit. Ya. Jadi beberapa kali kita melakukan itu. Jadi anak saya tinggal. Oh, belum turun. Oke. Berarti yang udah turun aja yang Umi antar. Jadi anak itu nggak sekolah. Ya, emang ekstrim, tapi benar-benar itu mengajarkan konsekuensi dan tanggung jawab, termasuk kedisiplinan gitu. Kemudian 7 sampai 10 tahun itu tentang keberanian mencoba. Ya, keberanian mencoba. Banyak hal yang bisa kita explore ya. Banyak hal kita explore. Itu kenapa saya
challenging banget, tertarik banget membangun jenjang SD adalah karena di usia 7 sampai 10 tahun banyak banget yang bisa saya kasih ke anak-anak pengalaman belajar dan anak-anak juga lagi senang-senangnya belajar gitu. Ya, jadi fase 7 sampai dengan 10 tahun itu sebenarnya anak-anak lagi senang-senangnya belajar. Jadi banyak banget yang bisa saya kasih di 7 sampai dengan 10 tahun. Banyak banget yang bisa mereka coba. Jadi kita banyak masukin kegiatan-kegiatan yang di sekolah lain itu ekstrakurikuler, kita dimasukin ke muatan lokal. Crossfit, berkuda, melukis, itu kita masukinnya ke muatan lokal. Jadi bukan satu pilihan, tapi memang tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar. Nah, ayah bunda juga bisa mulai menerapkan banyak pengalaman belajar karena dia lagi suka-sukanya belajar. Kemudian kita di usia 7 sampai 10 tahun sebagai coach juga harus mengajarkan menyelesaikan apa-apa harus selesai. Ya. Kita dampingi mereka di 7 sampai dengan 10 tahun itu benar-benar kita di dekat anaknya ketika dia sedang mengerjakan tugas. Semuanya harus selesai. Kenapa? Kalau di usia 7 sampai 10 tahun tidak diajarkan menyelesaikan tugasnya, ya, ingat ya, sebatas menyelesaikan tugasnya, bukan menyelesaikan dengan sangat baik atau dengan nilai yang sempurna. Selesai saja dulu gitu ya, maka dia akan belajar tentang ketekunan, ya. Jadi kalau misalnya ayah bunda pengen anaknya tekun di usia 9 tahun, di usia 7 sampai 9 tahun belum saatnya. Kenapa belum saatnya? Karena di 7 sampai dengan 10 tahun itu justru pendampingan untuk tekun. Ingat ya, pendampingan untuk tekun. Jadi jangan sampai bunda baru mengajarkan di kelas 1, kelas 2, dampingin anak untuk belajar, terus kelas 3, 8 tahun, 9 tahun, kok kamu nggak rajin gitu, kok kamu nggak tekun, kok kamu udah menyerah. Memang prosesnya sepanjang itu, 7 sampai dengan 10 tahun, ajarkan dia menyelesaikan tugasnya untuk membiasakan ketekunan. Diajarin nyuci piring ya sampai selesai, diajarin kalau saya ya sampai selesai, nyuci sepatu sampai selesai gitu. Kemudian apa-apa dikerjakan semua sampai selesai, dari awal sampai selesai. Tapi saya belum menuntut hasilnya untuk bagus banget ya. Kalau saya memang bukan pemuja nilai sempurna untuk anak-anak saya gitu ya. Saya lebih mentargetkan nilai-nilai itu sesuai kemampuan mereka gitu ya. Kesenangannya masing-masing gitu. Kayak anak saya sepertinya nilai terbaik buat dia itu adalah di 90 atau di 80. Jadi target saya ke dia adalah Huzaifah, Umi ke Huzaifah kasih ekspektasi nilai Huzaifah itu 80 aja sayang gitu ya. Ke anak kedua gitu 90 aja. Ke anak pertama 90 target nilainya. Kemudian anak kedua yang memang secara kemampuan bagus, saya targetin 100 gitu. Jadi kesempurnaannya itu tidak sama gitu ya. Kesempurnaannya adalah versi mereka masing-masing. Tapi yang paling penting adalah ketekunannya. Dia mau mencoba, dia tidak menyerah. Nah, itu adalah tugas seorang coach. Nah, kita selama anak kita 7 sampai dengan 10 tahun ya berperan sebagai coach gitu. Jadi bukan setahun 2 tahun, maksudnya bukan 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kita udah mulai mengharap hasil, 10 tahun udah mulai mengharap hasil. Kita bikin dia habit sebagai anak yang tekun selama 7 sampai dengan 10 tahun. Kemudian peran kita sebagai orang tua yaitu di usia 10 sampai dengan 15 tahun adalah seperti sahabat. Ya, sahabat itu adalah tentang kepercayaan, kejujuran, empati, kesetiaan, lebih kepada tentang emosi ketika kita sudah mulai memerankan diri sebagai sahabat. Kemudian kebersamaan juga dan canda tawa ya. Jadi gimana bikin bercandaan kita itu setara mereka gitu ya.
Dalam menjadi sahabat, yang pertama adalah kita harus dipercaya dulu sama anak, ya. Kita harus dipercaya sebagai anak. Jadi caranya adalah misalnya dengan menjaga rahasia curhatan dia, gitu ya. Curhatan dia. Sebenarnya kita udah dipercaya sih kalau misalnya kita sudah bangun di 0 sampai dengan 7 tahun itu, ya, gitu ya. 0 sampai 7 tahun kita sudah membangun kelekatan, insya Allah di usia selanjutnya dia akan percaya sama kita. Nah, di saat usia persahabatan adalah uji cobanya tuh, ya. Uji cobanya kita dipercaya apa enggak sama anak kita. Kemarin itu saya sempat eh, malah saya sempat agak kecewa sama anak saya. Kok nggak mau cerita sih sama Umi gitu? Kok kalian nggak mau cerita sih sama Umi gitu kan? Gitu. Justru saya yang awalnya saya yang ngomong gitu ke anak saya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kok saya nanya gitu ya? Padahal kan kepercayaan itu kan nggak bisa diminta gitu ya. Memang dia percaya apa enggak. Jadi saya malah refleksi, saya malah introspeksi. Oh, gimana ya supaya mereka itu percaya gitu ya. Ya udah gitu, kalau misalnya nggak percaya sama Umi gitu ya, nggak percaya sama Umi, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi apa ya namanya, tarik ulur karena udah mulai fase menuju udah akil gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan mereka percaya sama kita. Ternyata ada yang bisa dipercayain kepada uminya, ceritanya ada yang enggak gitu. Nah, gimana caranya semuanya bisa dipercayain cerita ke uminya gitu. Jadi kalau dengan cara tidak memaksa. Oh ya udah, kalau belum percaya nggak apa-apa gitu. Ya. Kemudian sebagai sahabat adalah kita kalau pengen sahabat berarti artinya setara. Ketika dia jujur, kita juga jujur. Ya. Ketika dia jujur, kita juga jujur, ya. Jadi ketika anak kita salah gitu ya, ketika anak kita salah bukan melakukan, mengakui sebuah kesalahan gitu ya, kita juga jujur. Dulu juga Umi seumur Teteh pernah melakukan kesalahan itu kok gitu. Jadi kita nggak berperan sebagai orang yang lebih pintar, lebih tahu, lebih baik gitu dari dia gitu ya. Iya, dulu juga Umi waktu seteteh gitu pernah gitu. Nah, waktu kemarin anak saya yang udah eh kok dia males-malesan ya, Sabrina tuh maunya apa? Kok malah nggak semangat banget sekolahnya gitu. Aku sebenarnya lagi males Umi ke sekolah. Aku boleh nggak boleh nggak aku nggak sekolah hari ini gitu. Saya izinin gitu. Dan saya bilang sama dia gitu, iya sih Umi juga dulu pernah ngerasain ada malesnya, boleh deh istirahat sekali, tapi tetap mengerjakan pekerjaan sekolah ya gitu, pekerjaan yang pelajaran hari itu tetap dia pelajarin hari ini, cuma beda tempatnya di rumah. Dan saya mempersilahkan dia untuk izin langsung kepada gurunya bahwa sedang izin untuk tidak bisa sekolah. Jadi bukan saya yang minta izin ke gurunya gitu ya. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah jujur bahwa manusia kan ada malesnya gitu ya, termasuk termasuk anak-anak gitu. Ada burnout-nya, ada rasa kayak wah sumpek bangetnya gitu ya. Nah, itu saya nggak menutup mata gitu, karena saya pun dulu waktu sekolah pernah ada di fase itu, aduh lagi males banget. Sampai kita pun jadi ibu rumah tangga ada fasenya gitu, aduh males banget ini mengerjakan ini. Menumpuk pencucian kita udah pernah, kemudian menumpuk setrikaan kita udah sering gitu kan. Artinya memang kita manusia biasa, termasuk anak kita juga. Jadi jujurlah ke anak kita gitu ya. Setaralah sama mereka kejujurannya gitu ya. Kemudian saat anak kita sedih gitu ya, eh, jangan dulu menasehati gitu ya. Jangan dulu menasehati, tapi
apa ya, pokoknya anak di 10 sampai 15 tahun sebenarnya simpelnya, gampangnya, kuncinya saya itu di anak saya, kan ada 2 anak yang umurnya 10 sampai eh, 15 tahun ya. Jadi saya selalu bilang ya saya pernah di fase itu juga. Umi pernah di fase itu juga. Jadi dengan Umi mengakui atau Abi mengakui pernah di fase sama seperti dia rasanya, dia akan timbul kepercayaan, dia mau jujur gitu, dia merasa mendapat empati gitu ya. Jadi dirasa dia, oh ternyata Uminya tidak menghakimi dia. Baru ketika perasaan dia sudah mendapat empati dan validasi, kemudian dia bisa merasakan kejujuran orang tuanya bahwa dia bukan orang yang buruk banget loh gitu. Kalau Umi dulu pernah merasakan itu berarti dia nggak seburuk itu. Sehingga dia tidak perlu takut-takut atau ragu-ragu untuk berkata jujur tentang perasaan dia gitu ya. Dia akan setia sama kita. Anak kita akan setia sama kita ya kan, kita levelnya sedang bestian nih, sedang menjadi sahabat ya. Kalau sahabat salah satunya adalah tentang kesetiaan gitu. Dia akan setia sama kita gitu, dia akan berempati balik sama kita, dia akan memahami yang kita rasakan karena kita sudah memahami yang dia rasakan duluan ya. Kalau itu juga sudah dia rasakan, dia akan mudah sekali berekspresi di depan kita. Ya entah dia joget-joget ketika seneng, dia lompat-lompat. Nah kita juga ikut, kita ikut excited. Ada apa sih kok seneng banget mukanya gitu? Ada apa sih kok happy banget itu gini 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 gitu kan? Nah itu tandanya kita udah mulai nih, kita udah mulai setara lah sama dia ya. Ketika dia tidak malu mengekspresikan rasa sedihnya, rasa senangnya, rasa girangnya. Rasa girang itu rasa excited yang sampai lompat-lompat gitu ya. Nggak jaim ke kita. Kemudian rasa humornya keluar. Jadi bisa bercanda as a friend gitu, sebagai teman gitu ya. Jadi kemarin kita lagi vibes-nya nih, sekarang kita main catur nih, lagi senang bermain catur gitu ya, lagi senang bermain catur. Karena saya merasa setara gitu ya, saya merasa setara dan saya berperan sebagai orang yang setara sama anak saya ketika bermain gitu ya. Saya ngeledek dia, ngeledek aja gitu ya, dalam itu ya, dalam permainan ya, dalam permainannya gitu. Dan anak saya nggak baper, anak saya nggak tersinggung diledek-ledek, wah parah mah Umi nih gitu ya, parah nih Umi nih ininya apa sih namanya, ngecenginnya, ngeledekinnya gitu ya gitu. Gitu. Jadi udah seseru itu di usia 10 sampai dengan 15 tahun. Uzaifa tuh 10 tahun ya? 2015 9. Oh 9 tahun. Oh iya Pak. Baru mau udah 10 kan? Pokoknya yang 2 anak itu yang terasa banget sekarang seperti temannya. Ya, saya udah merasakan dan senengnya lagi. Bener, saya pun ngerasa dia tuh kayak teman saya. Jadi bukan dia aja yang ngerasa saya sebagai temannya, tapi saya ngerasa dia juga teman saya. Kadang saya lagi gabut, "Bang, main ini yuk." "Teh, main ini yuk." gitu ya. "Lawan Umi main ini." gitu. "Lawan Umi main ini." gitu. Jadi gitu. Terus dia datang gitu, "Umi, aku habis latihan," kata dia. "Ayo kita main dorong-dorongan." Tuh kan, main dorong-dorongan gitu. Wah, kuat-kuatan gitu. Nah, itu udah kayak saling menantangnya udah sama seperti teman gitu. Kenapa itu bisa begitu? Karena kita udah dapat kepercayaannya. Karena dia merasa kita sudah setara, selevel sama dia, merasa dipahami bahwa dia tidak lebih buruk gitu ya. Selama ini kan kita selalu berperan seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya misalnya ketika anak males gitu, kita bilang misalnya, "Umi tuh dulu ya sekolah jalan kaki, kamu udah enak sekolah naik mobil masih aja males," gitu misalnya. Nah berarti kita tidak apa ya? Kita tidak pernah jujur bahwa kan setiap orang itu punya ujiannya masing-masing, termasuk anak kita gitu ya. Jadi nggak adil buat anak kita nyamain di kehidupan jadul kita yang dulu dengan kehidupan modern dia, terus kita suruh bersyukur karena dulu kita hidupnya lebih jadul ya.
nggak bisa di-compare seperti itu. Makanya dalam hadis kita harus mendidik anak kita sesuai zamannya gitu ya. Jadi saya dapat dari ini bukan dapat dari ahli parenting, tapi dari waktu saya praktek sebagai tenaga kesehatan ada satu apa ya? Ada satu dokter ya, dokter yang saya asisteni, beliau itu cerita gitu kan bahwa ya saya nggak tahu yang mulai gimana, tapi beliau itu cerita kayak gini, kita itu nggak adil kan kalau misalnya kita bilang dulu tuh Umi begini, dulu tuh Abi begini gitu, di kondisi anak kita yang semua serba mudah gitu ya. Jadi menyuruh mereka untuk bersyukur dengan cara seperti itu tidak adil buat mereka, karena mereka tidak akan bisa merasakan yang seperti kita gitu dulu gitu. Dulu mungkin kita jalan kaki karena memang teman-teman kita semua jalan kaki sekolah gitu kan. Jadi kita nggak bisa dulu Umi jalan kaki juga Umi nggak mengeluh. Ya iya kita dulu nggak mengeluh karena teman-teman kita semua jalan kaki. Iya gak? Seperti itu. Apalagi bodohnya saya dulu pernah ngomongin, Umi dulu punya HP SMA kok, Umi punya HP waktu kuliah kok gitu. Sedangkan anak sekarang sudah pegang HP usia SMP gitu ya. Udah apa ya namanya? Ya nggak bisa di-compare. Jadi intinya kita tidak boleh meng-compare zaman, tapi kita boleh kita harus jujur mengakui perasaan yang dia rasakan itu juga pernah kita rasakan. Oke. Kemudian setelah 16 tahun ya, hidup kita berperan sebagai partner hidup dia sampai dia menikah ya. 16 tahun itu udah nggak bisa cara ceramah ya. Sesekali mungkin bisa ya, namanya kita orang tua, tapi banyakin diskusi bukan ceramah ya. Jadi menurut kamu baiknya bagaimana gitu ya. Jadi menurut kakak gimana? Jadi menurut abang gimana gitu ya. Seperti itu. Kemudian justru ketika kita tanya dia bangunnya bagaimana gitu, dia jadi lebih "Yuk," gitu ya. Gitu. Pernah nggak ibu-ibu sini kan rata-rata ibu-ibu ya gitu ya. Ngambek-ngambek nggak jelas, misuh-misuh nggak jelas di depan suami kesel misalnya. Terus suami nanya, iya jadinya maunya apa? Maunya gimana? Apa yang kita rasain kalau ditanya kayak gitu? Tiba-tiba melembut kan hati kita itu. Nah itu caranya juga sama. Kita ke anak kita yang usia 16 tahun ke atas, kita seperti itu. Ya, ditanya kita sentuh hatinya ya, kita sentuh hatinya. Kemudian yang berikutnya adalah di usia segitu sebagai partner kita diskusi bukan debat ya. Jadi kalau ada perbedaan, ayo duduk, ayo duduk. Justru saya sudah mulai menerapkan itu di usia saya. Anak saya sih belum 16 tahun, tapi saya udah mulai benar-benar banyak diskusi. Jadi gimana gitu ya, ketika ada satu perbedaan, menurut Teteh gimana, menurut itu gimana gitu ya, menurut kakak gimana gitu ya. Ubah kata-kata kamu salah jadi menurut Umi, menurut Bunda gitu ya. Nggak boleh salah begitu, misalnya nggak boleh. Tapi menurut Umi itu nggak pas deh. Menurut Umi itu nggak tepat deh gitu. Kemudian boleh nggak Umi ngasih pandangan gitu ya? Boleh nggak Umi ngasih pendapat gitu? Seperti itu ya. Sebelum nyalah-nyalahin anak kita yang di usia 16 tahun. Nah, teorinya itu 16 tahun, tapi saya sudah mulai mempraktekkan itu di usia anak-anak saya 13 tahun. Ya. Kemudian temani proses pilihannya dari mulai pilih apapun yang dia pilih ya, dan bantu dia menyelesaikan pilihannya walaupun itu hal-hal kecil kayak misalnya kita satu ke restoran kemudian dia
aduh salah pesan makanan, ternyata makanan yang dia pesan itu nggak enak atau tidak sesuai selera dia, kita bantu dia untuk tetap menghabiskan makanan itu, bukan kita yang habiskan. Ya, itu udah jadi pilihan dia gitu ya. Kita menemani dia, kita bantu apa yang kita bisa bantu gitu ya. Misalnya dari makanan, piringan dia nggak suka bagian acarnya gitu ya. Oke, kita bantu makan acarnya setengahnya gitu ya. Kita bantu setengahnya lagi, dia tetap harus makan karena itu pilihan dia. Jadi justru hal-hal kecil dari keputusan itu yang bikin dia belajar bahwa ya udah, ketika dia sudah memilih, dia harus dapat menerima konsekuensinya juga. Itu dari hal kecil. Nah, itu udah dimulai dari hal-hal kecil gitu ya. Ketika dia pilih, apalagi ya, buku misalnya, ternyata bukunya nggak seseru yang dia pikir gitu ya, ya maka tetap harus diselesaikan karena setiap beli buku saya akan tanya gimana bukunya, gimana isinya gitu. Saya ingin mereka mempresentasikan isi bukunya. Ya, nanti kalau udah 16 tahun kita mulai ngajarin dia udah menjelang kuliah ya gitu ya. Selain kita bimbing gitu, kita hargai jurusan yang dia pilih, kemudian kita bantu dia menyelesaikan keputusan-keputusannya. Kita bantu dia magang, ya kalau ada program magang ya, kayak saya mau mengadakan program magang untuk anak-anak saya gitu ya. Kamu mau magang di mana, mau magang apa gitu ya. Itu kita bantu pilihan dia gitu ya. Atau ketika dia mulai berbisnis gitu ya, kita kasih masukan, kita kasih support dia, kemudian kita bikin dia selesai dengan bisnisnya. Jadi banyak orang dewasa mau mulai bisnis semua setengah-setengah, nggak pernah selesai gitu ya. Karena dia tidak punya teman ketika dia merintis ya. Dan kita jadikan diri kita itu temannya, partnernya ya. Kemudian dukung dengan memberi arahan ya. Jadi dalam memberi arahan, hati-hati dalam memberi larangan. Karena ketika kita boleh memberi dia larangan, tapi dengan rambu-rambu, dengan sifat yang mewanti-wanti gitu ya. Kalau kamu misalnya mau bisnis ini, resikonya begini loh, kayak gitu. Kan sekarang di sekolah udah mulai ada market day ya kan? Udah mulai ada market day. Kemarin anak saya mau bikin pancake gitu ya. Mau jual pancake gitu ya. Kemudian saya dulu kemarin kenapa jual pancake enggak di itu? Pagi-pagi bikin terus kayak gitu lah enaknya anget-anget. Oh iya. eh Dia mau jual pancake. Kemudian saya bilang kalau pancake itu kalau bikinnya sehari sebelumnya itu kan jadinya nggak enak ya, jadi keras gitu. Boleh nggak Umi kasih saran jualan pizza aja gitu ya? Pizza kita bisa subuh-subuh ya, kita subuh-subuh. Terus saya ajarin pakai eh, apa sih namanya yang pembakar atas untuk mozzarella? Apa? Torcher ya? Tahu nggak ya? Tahu nggak Bun? Torcher yang seret, api yang kecil itu gini. Itu bisa jadi daya tarik atraksi ketika dia jualan di market day itu gitu. Tapi terserah sih Teh, ini mah cuma masukan Umi aja gitu. Ya. Terus dia menimbang, menimbang, menimbang gitu. Ya, dia akhirnya pilih untuk menjual pizza gitu ya, menjual pizza. Kemarin seperti itu. Ya, kemudian ini masih sama kayak yang tadi. Ketika kita menjadi partner hidupnya, juga kita boleh sering-sering bertanya perasaan dia gitu ya. Perasaan dia. Apa yang membuat kenapa kamu gelisah banget gitu ya. Nah enak nih usia kayak gini karena kita udah pernah jadi temennya, kita udah pernah selevel jadi temennya, pernah diteladanin, ya pernah jadi coachnya gitu. Untuk ngasih kayak coba deh kalau gelisah, eh,
sholatnya lebih khusyuk lagi. Coba deh kalau nggak tenang, habis sholat doanya lebih panjang lagi. Itu udah enak mulai ngasih masukannya ya. Karena kita sudah 3 peran yang kita jalanin di kehidupan dia. Peran sebagai teladan sudah pernah mencontohkan, kemudian sebagai coach, sebagai motivator ya, kemudian sebagai sahabat, orang yang selevel, sehingga sisanya masukan-masukan itu akan lebih bisa dia terima ya. Ini paling enak sebenarnya. Jadi udah ngasih contoh, udah ngasih motivasi, udah mengerti gitu. Metode ceramah itu justru akan aneh. Dia akan metode ceramah akan terkesan jadi marah. Dia malah lebih bisa menerima masukan-masukan yang sifatnya adalah pendekatan. Ya, ya coba kalau ketika dia dapat nilai yang nggak bagus, jeblok di usia itu kita udah enak tuh. Coba, jangan-jangan ini nilai kamu nggak bagus karena hati kamu lagi sempit, otaknya lagi sempit. Coba dibanyakin zikirnya, dikurangin lihat-lihat konten-konten konten-konten yang misalnya anak kita suka K-pop kayak gitu itu udah enak ngasih ngasih masukannya gitu ya. Kemudian ajak mereka menemukan peran dan misi hidup gitu ya. Itu udah mulai dari 16 tahun ngajak mereka mulai berpikir, aku ini siapa, aku ini Allah ciptakan untuk menjadi orang yang seperti apa gitu ya, kebermanfaatanku untuk dunia itu bagaimana gitu ya. Jadi bukan sekedar menjadikan mereka siap bekerja kemudian mencari uang, alias menjadikan anak-anak kita sebagai karyawan yang bergaji besar aja, bukan. Tapi ada misi hidup. Misi hidup itu adalah Allah mau kita itu jadi orang yang bermanfaat seperti apa ya. Dan misi hidup itu kita ajarin ketika kita hadir, kita dirasakan kehadiran kita itu bermanfaat untuk siapa gitu ya. Kayak saya kemarin, saya sudah memberi contoh kepada anak-anak saya sendiri. Ya, saya memang, mohon maaf bukan narsis, saya selalu ngasih contoh memang tentang diri saya sendiri ya. Nggak nyangka ya jalan hidup Umi itu ternyata untuk membantu ibu-ibu yang lain ya. Karena anak saya pernah nanya gitu ya, Umi kenapa sih gymnya itu ibu-ibu semua gitu ya. Kan anak saya kan pengen nge-gym, tapi banyak ibu-ibu jadi dia malu gitu ya. Dia Umi buka kelas dong buat seumuran aku apa segala macam, dia bilang gitu. Kenapa sih ibu-ibu semua gitu kan? Karena gitu ya, karena saya sudah dapat ininya nih, saya sudah dapat blueprintnya. Saya ngerasa Allah ciptakan saya untuk memberi manfaat untuk ibu-ibu yang lain. Itu kenapa gym Umi buka untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak, bukan untuk remaja. Jadi kalau misalnya ada yang daftar remaja, biasanya saya kasih coach lain. Karena saya ngerasa saya lebih cocok masuk ke dunia ibu-ibu gitu kan. Jadi ada orang lain yang dapat manfaat dari keilmuan saya atau keilmuan saya. Nah, itu yang udah mulai saya terapkan ke anak-anak. Jadi hidup itu Kak tidak melulu tentang kayak Kakak kerja nanti gajinya gede gitu. Karena sekarang motivasi mereka mungkin masih uang, uang, uang. Mau jadi pemain bola, ternyata pemain bola gak uangnya segini, bayarannya segini dan lain-lain, nggak gitu ya. Harus ada misi besar. Kita lihat siapa banyak pemain bola yang membawa campaign Palestina. Nah, itu. Jadi bukan sekedar jadi pemain bola, apa yang kita bawa dan apa yang orang bisa lihat dari yang kita bawa itu. Gitu. Nah, ini kita baru setengah jam, baru 1 slide. Ya, teman-teman. Next. Ya. Kemudian pilar kedua, peran orang tua dalam pengembangan emosi. Ya, 0 sampai 3 tahun. Memberi rasa aman, teladan emosi dasar. Ya. Fokusnya itu memberi rasa aman, kemudian mengenalkan emosi-emosi dasar dan ekspresinya.
ya. Mengenalkan artinya kita memberi contoh ya gitu ya. Emosi dasar itu adalah misalnya sedih, marah, bahagia, kecewa gitu. Rautnya harus jujur. Ketika sedih ya muka kita sedih. Ketika marah muka kita boleh marah. Bukan marah-marah ya, tapi ekspresi, ekspresi. Jadi kita mengajarkan ekspresi kepada anak-anak kita itu jujur ya. Kenapa anak kita bisa jadi anak yang pemarah atau anak yang suka marah-marah gitu? Karena kita selama ini menahan ekspresi. Tidak mau menunjukkan kesedihan kepada anak, tidak mau menunjukkan kelelahan kepada anak, tidak mau mengeluh di depan anak, enggak begitu. Kita harus memberi ekspresi yang jujur sesuai perasaan kita. Jadi kita tidak ada bom waktu di masa depan yang tiba-tiba marah untuk hal-hal yang kecil gitu ya. Salah satu perbuatan kita yang bisa kita lakukan kepada anak kita di usia 3 tahun untuk mengembangkan emosinya yaitu sering peluk-peluk ya ketika dia menangis. Jadi ketika dia menangis sebelum membahasakannya kenapa menangis ya peluk dulu ya. Kemudian bahasakan air matanya bahwa itu adalah kesedihan, kekecewaan atau kemarahan ya. Oh, lagi marah ya. Oh, lagi sedih ya. Oh, lagi kecewa ya. Kemudian ketika anak kita tantrum ya kita juga jangan ikut tantrum. Kita harus tenang ketika dia tantrum, rangkul dan tenangkan. Ya, 0 sampai 3 tahun dia berhak mendapatkan rasa aman dari ekspresi emosinya semuanya, ya. Kalau 0-3 tahun dia tidak merasa misalnya aman, yaitu misalnya dia tantrum, kita tantrum, ya kan? Misalnya dia senang, kita kayak gitu aja seneng, misalnya kayak gitu kan. Nah, dia tidak mendapatkan rasa aman itu gitu. Kita susah akan nerusinnya. Kita harus mengulang terus rasa amannya gitu ya. Jadi jadikan kita sebagai orang tua adalah tempat teraman untuk mengekspresikan emosinya. Ya. Kemudian 4 sampai dengan 6 tahun ya menamai emosi. Kalau kemarin kan melalui tindakan ya. Komunikasinya lewat emosi adalah bagian dari komunikasi. Oh, dia tantrum itu dia tandanya marah. Kita kan tandanya kalau melihat anak kita tantrum misalnya dia udah selesai tantrumnya gitu, kita tunjukin tadi tuh kakak lagi marah ya gitu ya. Tadi kakak lagi marah ya boleh cerita, boleh diajakin cerita sedikit-sedikit karena mungkin bahasanya mungkin belum belum itu banget. Kemarin saya ketemu anak umur 3 tahun di KB di kelompok bermain gitu kan. Nangis gitu kan, nangis gitu. Kemudian udah selesai saya liatin, kemudian dia udah selesai nangis gitu. Ternyata memang dia punya kemampuan bahasa yang belum terampil gitu kan. Udah mulai agak tenang, udah mulai gitu ya. Kemudian saya deketin, saya tanya gitu. Tadi marah ya, marah banget ya, marah kenapa? Saya tanya kayak gitu kan. Baru dia cerita, itu aku maunya kan yang hijau legonya, yang hijau diambil dia semua gitu. Intinya kayak gitu. Tapi dengan bahasa yang belum jelas lah intinya. Oh, jadi marahnya karena itu. Baru saya ajak dia memberi solusi dia gitu kayak yuk kita ke temannya yang itu gitu ya, kita temannya itu ngajak tukeran warna lain mau nggak gitu. Nah itu mulai kita kembangkan emosinya gitu, kembangkan bahasanya juga. Apa sih ternyata teman yang ngambil warna hijau itu nggak tahu bahwa dia nangis itu karena Lego hijaunya itu dia ambil gitu. Nah temannya itu memang lebih besar. Ya bilang dong dari tadi kalau mau yang hijau gitu kan. Dia nunjuk-nunjuk doang karena marah. Nah kita aja, kamu mau nggak tukeran sama yang warna merah? Yang hijaunya buat dia, kamu yang merah apa enggak gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya apa ya? Challenging banget ya. Saya ngerasa kayak, oh gini ya, seru juga ya gitu ya.
Seru mungkin apa karena saya ada di dunianya seperti si Nikita Willy yang bilang ternyata menyetrika itu menyenangkan. Saya juga nggak tahu, tapi memang menurut saya ini satu satu tantangan karena saya anaknya banyak gitu ya. Maksudnya di sekolah saya anaknya banyak dan orang tua kan harusnya menerapkan beberapa anak di usia itu harusnya lebih bisa lagi ya membantu anak kita menamai emosinya. Tadi itu kamu lagi marah namanya. Besok kalau marah nggak marah-marah ya. Marah bilang aku lagi marah, aku lagi kesel. Nah, itu saya nyontohin juga kayak gitu ke dia gitu ke anak itu. Besok kalau marah, air matanya tahan dulu sebentar gitu. Kamu bilang dulu, "Set, aku lagi marah, aku nggak suka Lego aku yang hijau dia ambil gitu. Biar temennya ngerti." Saya bilang kayak gitu. Nah, terus eh, agak lama kan fase mainnya gitu. Terus saya merhatiin anak itu Lego Lego yang udah dia susun diambil sama temannya warna tertentu karena temannya mau nyari lagi gitu. Dan benar langsung bisa dong dia itu langsung bisa itu warna itu aku mau warna yang itu gitu. Itu udah aku pakai gitu loh intinya. Dia bisa mengituin itu. Terus dia menunjukkan itu ke saya. Tadi aku ngomong aku mau warna itu. Bagus gitu ya. Bagus. Jadi sebenarnya kadang-kadang anak kita tuh marah-marah karena tidak tahu nama emosinya dan tidak tahu cara mengekspresikannya. Kenapa tidak tahu? Karena dia tidak dapat contoh dari orang tuanya bagaimana mengekspresikan emosinya. Kemudian tidak diajarkan bagaimana mengkomunikasikan ekspresinya. Sebenarnya ini masalah yang kalau misalnya kita tunda-tunda sampai kita jadi ibu-ibu tuh bisa begitu. Pernah kita mau ngomong ke suami kita lagi kesal, belum ngomong kita udah nangis duluan. Nah itu tandanya pembahasan emosi kita juga belum tuntas. Lalu jangan bertanya-tanya kepada anak kita yang marah-marah nantum-trantum, nangis-nangis karena ternyata kita juga belum pandai membahasakan emosi kita. Ya. Kemudian di 7 sampai dengan 9 tahun itu menjadi pembimbing adab emosi dan pelatih pengendalian diri ya. Kemudian mengajarkan teknik sederhana, sudah mulai kita ngajarin ketika anak kita emosi di usia itu, kalau tarik napas coba, tarik napas. Jadi pernah tuh anak ketiga saya, dia seperti marah banget sama kakaknya atau sama kakaknya gitu. Kita udah mulai pegang dadanya, tarik napas 5 kali. Nah itu baru bisa mulai kita ajarin di usia 7 tahun ya. Kenapa? Tanya, kenapa memang gitu. Oh gitu. Abang gini. Abang, kakak, teteh gini. Yuk, Umi temenin untuk ngomong ke kakaknya, Umi temenin untuk ngomong ke eh Umi ngomongin ke siapa? Tetehnya. Ayo Umi temenin, maunya apa gitu. Jadi kita menjadi coach bagaimana dia meregulasi emosinya gitu ya. Kemudian kita ajarkan dia untuk tentang sebab akibat emosi gitu ya. Ya, sebab akibat emosi. Mengajarkan anak mencari akar permasalahan dia gitu ya. Jadi akar permasalahannya di mana sih sebelum dia sampai meledak, sampai marah gitu. Itu saya ajarin. Maksudnya ketika dia meledak, ketika dia marah gitu. Kita tanya jalan cerita masalahnya seperti apa. Kemudian pasti ya ini teman-teman, pasti ya ibu-ibu, pasti berujung pada kesalahpahaman, ya. Pasti berujung kepada kesalahpahaman. Jadi ini akan mengajarkan dia ke depannya bahwa segala sesuatu bisa dikomunikasikan. Oke, next. Di 10 sampai dengan 12 tahun gitu ya. Apa ya? Semua emosinya
dimengerti dan divalidasi ya sebelum kita menasehati ya. 10 tahun udah bisa dapat nasihat, 10 tahun udah bisa dapat nasihat, kemudian kita bisa sebelum memberi nasihat dimulai dengan memvalidasi emosinya ya. Jadi dengan memberi empati, yang tadi kan sebenarnya kuncinya yang tadi di slide pertama tentang pilar pertama itu bahwa di usia segitu kita menjadi apa? Menjadi sahabatnya, masih menjadi sahabatnya gitu, menjadi coachnya. Kalau usia emosi kayak gini, emang kita bagi dua lagi, kita belah lagi nih. 10 sampai dengan 12 tahun, 13 sampai dengan 15 tahun ya. Kemudian kita bisa mengajarkan anak-anak kita juga tentang konflik-konflik sosial. Jadi kita sudah bisa mulai mengajarkan dia bahwa tuh lihat tuh kalau orang marah banget, orang impulsif banget gitu. Dari kasus-kasus yang lagi viral, itu saya sukanya kayak gitu. Apa ya? Jadi banyak kasus-kasus yang lagi viral itu bisa kita jadiin contoh pembelajaran sosial. Jadi selama ini kan kita meregulasi emosinya kan di rumah. Ya kita ajarin dia bahwa kalau misalnya kita tidak bisa menanggulangi emosi kita yang negatif gitu, ini fatal akibatnya ketika kita sudah di luar gitu ya. Kadang kalau sudah di luar Umi pun tidak bisa bantu banyak menyelesaikan masalah itu. Jadi kita mulai banyak diskusi sih, diskusi. Jadi kadang-kadang dari kasus yang beredar nih ya, misalnya kita lihat orang yang ini ya, orang yang berantem di jalan bikin macet jalan, ya, bikin macet jalan. Saya selalu tuh bang, tuh kak gitu ya. Padahal nggak perlu berantem ya gitu. Yang salah mengakui kesalahannya, minta maaf, kemudian yang dirugikan ya bagian mencari solusi supaya selesai. Kayak gini yang dirugikan bukan hanya mereka doang saja yang terlambat. Siapa yang terlambat? Umi jadi terlambat, orang-orang di sini yang di jalan juga jadi terlambat gara-gara pertengkaran mereka di jalan, jadi macet gitu. Nah, itu bisa jadi bahan diskusi ini ya, diskusi sosial gitu. Kemudian kita pernah juga melihat di jalan apa sih namanya orang ngantuk ya, ngantuk kemudian oleng motor jatuh gitu, motor jatuh. Sepertinya ngantuk sih, saya nggak tahu. Cuma saya jadiin bahan diskusi gitu ya. Apa sih kira-kira dia kenapa ya bisa ngantuk, tidurnya kemalaman kah gitu ya? Atau dia ada masalah atau ada pekerjaan yang harus dia selesaikan gitu. Banyak hal yang bisa akhirnya kita diskusikan untuk supaya tidak merugikan orang lain di kondisi kita ya. Kemudian apa ya? Banyak-banyak meminta maaf dan memaafkan dengan sadar gitu ya. Jadi kemarin beberapa waktu lalu saya tiba-tiba kesel banget, saya burn out dan saya nangis gitu ya. Saya nangis, kemudian saya nangis. Setelah saya nangis saya mulai lega dan saya minta maaf bahwa maaf ya tadi Umi nangis karena Umi lagi burn out dan bikin suasana nggak enak di rumah ini gitu ya. Jadi kita benar-benar bisa menempatkan diri ke anak-anak itu setara selevel bahwa mereka berhak mendapatkan suasana hidup yang jujur, yang utuh di rumahnya sendiri. Selama ini kita menjadikan rumah ini seperti kadang-kadang sesuatu yang sangat formal gitu ya untuk mereka, tapi santai untuk kita seenaknya, tapi mereka penuh aturan. Itu yang perlu kita luruskan di rumah itu bahwa kita ini selevel setara gitu, tapi dengan vibes yang saling menghormati. Seperti itu. Jadi kayak misalnya
saya lagi marah, saya lagi kesel gitu, mereka berhak mendapatkan penjelasan kenapa saya marah-marah, kenapa saya kesel-kesel. Jangan sampai kita keselnya dari luar, kemudian mereka melakukan kesalahan kecil, mereka yang kena bomnya gitu, yang kena marahnya gitu. Nah itu kan sering. Nah ini sering ke orang-orang atau keluarga yang secara ekonomi menengah ke bawah, ya, kesusahan. Menengah ke bawah, akhirnya ketika anak kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita bisa marah sama dia. Padahal kita yang lagi burn out sendiri, karena mungkin kita lagi ekonomi kita lagi susah, bisnis kita lagi seret, pekerjaan kita lagi ribet gitu ya. Ya banyak lah gitu ya. Tapi anak kita salah sedikit jadi mereka kena imbasnya. Nah ini kita harus nggak boleh memperlakukan itu ke mereka karena ini sesuatu yang tidak adil ya buat mereka gitu. Nah, itu kenapa harus benar-benar kita memerankan satu keluarga itu benar-benar utuh ya. Utuh secara emosi ya. Kemudian di usia 16 tahun ke atas gitu, diskusi tentang stres, mental health itu udah mulai enak. Kita jadi anak-anak sekarang sudah mulai teracuni tentang isu-isu mental health gitu. Nah, ini kita udah bisa ngasih banyak yang harus meluruskan. Next. Kemudian pilar ketiga dalam membangun komunikasi, ya kalau tadi membangun emosi, sekarang komunikasi ya. Masih sama sih pada dasarnya gitu ya. 0 sampai dengan 3 tahun apa sih namanya lebih kepada selain rasa aman, intonasi dan ekspresinya harus jujur dan penuh cinta. 4 sampai 6 tahun banyakin kosakata tentang emosi, marah, sedih, kecewa itu dibanyakin. Dan mulai dengan pengembangan melalui buku-buku ya, buku-buku yang sifatnya imajinatif gitu ya. Kemudian 7 sampai dengan 9 tahun tentang adab berbicara gitu. Karena komunikasinya sudah tuntas di 4 sampai 0 sampai dengan 6 tahun, harusnya cara menyampaikannya sudah bisa mulai beradab ya. Melatih mereka menyampaikan perasaan gitu. Cobain pelan-pelan ngomongnya. Kemudian apa ya? Kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau nggak nyaman bilang nggak nyaman gitu. Sepuluh sampai dengan 12 tahun ajarkan mendengar pendapat karena mendengarkan pendapat. Jadi komunikasi dua arah itu supaya anak kita bisa mendengar karena dia sudah didengar lebih dulu ya. Jadi beri banyak ruang di awal di 0 sampai dengan 10 tahun itu untuk kita mendengarkan dan memvalidasi banyak kalimatnya, perasaannya, kejadiannya seperti itu. Karena baru setelah 10 tahun setelah 10 tahun dia sering didengar, dia akan mulai bisa mendengar di 10 tahun. Nah, ini saya perhatikan dari anak-anak saya. Anak pertama saya terlambat untuk mendengar. Terlambat untuk mendengar itu dalam artian karena dulu dia masih kecil sudah punya 2 adik ya, sehingga dia banyak dituntut untuk menjadi sosok yang lebih tangguh gitu. Jadi kurang didengar sehingga dia terlambat nih mulai bisa mendengarkan. Ternyata ketika saya mulai rutin mendengar perasaan dia, kejadian yang dia alami, perasaannya, cinta monyetnya terhadap lawan jenisnya gitu. Dia jadi mudah mendengar saya juga gitu ya. Jadi sekarang usianya di 13 jalan 14 tahun gitu ya. Dia mampu menyelesaikan apa yang saya dengar, apa yang saya cerita, mampu mendengar apa yang saya ceritakan sampai tuntas. Nah, ternyata itu baru dia mampu di usia 13 tahun. Itu ketika kita mulai dia di 10 tahun. Jadi, oh ternyata saya
kurang terlalu memahami anak pertama saya, terlambat memahami, terlambat memberi ruang mendengar dia gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya. Ketika saya mau memulai mendengar di 10 umur dia di 10 tahun baru mulai saya bisa dengar, baru mulai saya rutin mendengar cerita-cerita dia gitu. Karena sebelumnya kan karena repot sama adiknya ya, karena waktu itu umurnya 3 tahun, adiknya udah 2 ya kan. Nah, ternyata bisa. Jadi baiknya Allah itu ketika kita mau berubah, Allah pun pasti kasih jalan. Jadi saya baru mulai mendengar anak saya banyak hal itu di usia 10 tahun. Kemudian ternyata dia mampu mendengar nasihat-nasihat saya di usia dia 13 tahun mau 14 tahun. Dan apa jadinya kalau saya nggak sadar bahwa saya kurang mendengar dia. Nah, sedangkan adik-adiknya umur 11 tahun, umur 10 tahun sudah bisa selesai gitu ya, sudah bisa mendengarkan saya sampai selesai. Kenapa? Ternyata adik-adiknya lebih banyak dapat itunya kan, mungkin karena saya lihat adiknya anak kecil dimaklumi, sedangkan kakaknya nasib sebagai anak pertama harus menjadi tokoh yang kuat, sosok yang kuat, itu yang bikin dia kurang didengar gitu ya, kurang didengar tapi dituntut terus gitu kan ya. Jadinya terlambat di anak pertama, tapi tidak terlambat di anak kedua dan anak ketiga. Karena anak kedua dan ketiga sudah mendapatkan banyak curahan validasi perasaannya dari saya gitu ya. Jadi ternyata nggak bisa urut ya, ternyata jadi orang tua itu gitu ya. Kadang kita mesti trial error, salah. Oh ternyata anak pertama saya justru belum mendapatkan itu ya di usianya seperti adiknya, dan adiknya sudah mendapatkan itu. Jadi saya minta maaf sama dia, kemudian saya mulai dengar cerita-cerita dia di usia 10 tahun. Nah, di usia 10 tahun sudah dia cerita tentang uh, banyak hal gitu ya. Oh, yang tidak pernah saya selami ternyata ya. Perasaannya sejauh itu, ternyata dia sudah seberkembang itu gitu, baru dimulai ya. Jadi kalau kita pengen jadi orang tua yang didengar ya, kita memulai dari orang tua yang mendengar tidak selalu tentang menuruti kan, banyak orang tua salah kaprah tuh, mendengar itu menuruti maunya dia, enggak, mendengar cerita-ceritanya gitu. Dan saya bersyukur ada dibantu suami yang menyempatkan waktu malamnya untuk ngobrol 10 sampai dengan 15 menit kepada anak-anak saya semua ketika saya tidak sempat gitu. Justru malah sekarang banyakkan suami saya. Dan ini ibu-ibu saya jadiin kepada orang tua Zakira, terutama SD-nya, untuk uh, mendengarkan ya. Ya, untuk mendengarkan gitu ya, untuk mendengarkan anak-anaknya di rumah gitu. Jadi saya ngasih checklist tuh, ngasih checklist tugas ke orang tua, dalam 1 minggu mendengar cerita dia itu berapa jam ya, berapa jam. Kalau mau dicicil tiap hari boleh gitu. Kalau mau nggak tiap hari juga nggak apa-apa. Pokoknya dalam 1 minggu ada momen dia itu didengar seperti itu. Kemudian enak banget ya, enak banget di usia 13 sampai 15 tahun banyak banget dialog-dialog reflektif. Saya juga nggak nyangka ternyata saya punya anak yang satu, Sabrina 13 tahun ya. Sabrina 12 tahun, 13, mau 13. 2015 ya, 2013. 12 ya? 12. 16. Saya di anak pertama saya ya berarti ya. Tapi anak kedua saya juga udah mulai asik sih, udah mulai asik gitu. Jadi ketika dia main sama temennya, teh gimana main? Aman gitu, playdate aman banget nih. Tadi aku begini. Udah seperti temen gitu ya komunikasinya dua arah. Nah kemarin itu anak kedua saya playdate ya, playdate sama temennya, saya nggak ikut, kemudian pulangnya nggak ada yang jemput, dengan sangat terpaksa gitu, dengan sangat terpaksa saya memesankan Gojek anak saya.
ada kecemasan banget di saya waktu itu, takut anak saya diculik sama tukang gojek, takut dilecehin dan lain-lain gitu ya. Sampai rumah itu saya ngajak dialog ke anak saya, Teh, ini Umi bukan suatu saat mungkin Umi nggak ngizinin ya, misalnya Teteh mau playdate lagi kepada sama teman-teman Teteh, bukan karena nggak mesenin Teteh Gojek gitu kan, Teteh anak perempuan, apa sih namanya, untuk pulang ke rumah. Padahal itu tuh Umi khawatir banget Teh. Jadi kalau misalnya suatu saat Teteh itu nggak dikasih playdate, tolong jangan marah ya. Ada pertimbangan-pertimbangan lain. Terus kata anak, saya udah kayak deg-degan nih anak saya bisa menerima apa enggak. Terus katanya, oh iya Mi, bilang aja Umi gitu. Kalau misalnya Umi nggak bisa, Umi bilang aja katanya gitu. Hah? Saya kayak wow banget, amazed banget gitu di tengah teman-temannya yang masih ngambek-ngambek nggak boleh gitu. Anak saya bisa bilang, bilang aja kalau misalnya emang aku nggak bisa gitu. Nanti aku bilang ke teman aku nggak bisa. Kayak misalnya kemarin juga minta nginep gitu. Sedangkan menginap itu eh, ya kita sama banyak ya, banyak orang tua yang punya kebijakan anak perempuannya atau anak-anaknya nggak boleh nginep di rumah temannya gitu. Kalau dulu saya dilarang nginep, nggak boleh. Pokoknya anak cewek nggak boleh nginep-nginep. Anak cewek gini-gini di rumah gitu. Gitu aja kan dulu saya dapat orang tuanya gitu. Nah ini saya mulai enak nih diskusi kepada dia gitu ya. Teh tahu nggak kalau kita nginep apa sih yang apa yang akan terjadi di rumah di kamar teman kita itu? Pertama adalah aurat kita kebuka Teh. Walaupun kita cuma berdua sama dia ya, berdua sama dia gitu ya. Dia bisa ceritain tuh kondisi kita, misalnya ada tompel, ada jerawat, dia jadi tahu kan gitu kan. Dia bisa cerita lagi ke orang. Yang pertama itu. Terus juga kalau misalnya kita nginep di rumah teman kita, itu kita ada fase beberapa jam sebelum tidur kita cerita-cerita Teh gitu kan. Nah, cerita-cerita apa sih Teh? Cerita banyak hal, salah satunya bisa jadi kita oversharing. Oversharing itu cerita tentang aib kakak kita, aib Umi, aib Abi, atau kekurangan-kekurangan keluarga kita dan lain-lain. Itu kita bisa share Teh ke mereka gitu kan, ke mereka ketika kita nginep. Nah, itu sebenarnya yang Umi khawatirkan. Yang ketiga adalah di rumah itu adalah banyak orang asing kan, Umi nggak tahu pandangan mereka tentang anak Umi, kemudian penilaian mereka gitu ya. Itu yang dikhawatirkan, Teteh membawa nama baik keluarga gitu. Ya itu saya apa ya? Saya cerita cerita secara terbuka dan secara dewasa kepada anak-anak saya, jadi mereka itu kayak oh kayak gitu gitu. Nah kemarin udah di awalnya menerima dengan ini ya, menerima dengan ngambek, awalnya menerima dengan ngambek, terus diajak lagi tuh ada beberapa gengnya gitu ya, kita nginep di rumah si ini yuk gitu ya. Terus anak saya udah langsung bisa menolak, maaf ya aku nggak bisa, aku apa namanya, nggak boleh gitu ya, aku nggak boleh gitu. Nah terus cuma ngomong nggak boleh aja, dia nggak ngerasa bersalah sama temennya, nggak merasa nggak enak sama temennya. Terus saya evaluasi lagi, kenapa Teh nggak boleh Teh? Ya itu yang seperti Umi bilang, takut oversharing kan, katanya seperti itu. Iya benar. Nah, itu kenapa? Karena kita sudah pernah setara, kita sudah pernah menjadi coach, kita sudah pernah menjadi teladan, sehingga masukan-masukan yang kita kasih itu bisa jadi bahan obrolan reflektif, ya. Karena memvalidasi perasaan dia sebelumnya, dia juga bisa memvalidasi perasaan kita. Jadi artinya, oh dia memahami bahwa kekhawatiran Uminya, kecemasan Uminya gitu, bukan sekedar sebagai larangan saja. Ya, 16 tahun harusnya sudah mulai lebih setara lagi. Kita bisa ngobrolin banyak hal, permasalahan hidup itu udah nggak perlu ragu-ragu gitu. Bahkan saya di usia sekarang saya sudah mulai membuka termasuk masalah keuangan gitu ya, masalah finansial keluarga, sehingga mereka itu bisa berempati loh kepada saya. Jadi saya nggak cuma cerita lagi bokeknya aja gitu ya. Umi lagi nggak punya duit, Umi lagi ini lagi seret apa segala macam gitu. Semua dibuka gitu ya. Saya buka bahwa ya alhamdulillah Umi sedang ada rezeki gitu ya. Jadi bisa
bisa berbagi kepada anak-anak Umi gitu ya. Kemudian juga ketika lagi nggak ada, ya Umi cerita Umi lagi sepi, Umi lagi turun gitu ya. Jadi bulan ini cukupnya cuma untuk SPP, cuma untuk ini gitu ya. Jadi mohon maklum kita di bulan ini nggak bisa banyak entertain, nonton, makan di luar, jalan-jalan dan lain-lain. Itu udah saya terbuka. Jadi itu saya nggak nyangka loh gitu ya, nggak nyangka yang mereka bisa se-welcome itu gitu ya. Kenapa ya? Karena memang awalnya sudah tervalidasi mereka duluan. Jadi mereka sudah mendapatkan haknya untuk didengar, mendapat contoh, kemudian mendapatkan pelatih gitu ya. Jadi eh, nggak ujuk-ujuk kita bisa ngasih saran kalau 3 hal itu belum kita tuntaskan. Oke, next ya. Nah, ini terakhir ya. Kok terakhir ya? Karena udah mau selesai ya. Pilar keempat tentang peran orang tua dalam literasi digital ya. Ini yang agak-agak tricky ya. Siapa yang udah ngasih handphone terus nyesel gitu ya? Hmm, Siapa yang udah ngasih handphone terus nyesel gitu. Kemudian anak udah terlanjur nggak bisa dilarang gitu ya karena kita udah ngenalin gitu ya. Ya kenapa bisa terjadi seperti itu ya karena kita nggak punya bekalnya. Ini pakemnya ya teman-teman. Silahkan diingat-ingat di screenshot nanti misalnya minta filenya sama panitia atau sama penyelenggara juga udah saya kasih. Silahkan dimanfaatkan ya. Ya, di usia 0 sampai dengan 3 tahun memang nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena gadget di usia 0 sampai dengan 3 tahun adalah distraksi atau gangguan, ya. Jadi, kita itu kalau udah ngasih itu sama dengan kita sudah mengganggu anak kita. Kenapa? Karena tadi ya, yang di slide pertama itu yang saya bilang bahwa usianya di usia 0 sampai 3 tahun itu adalah tadi 0 sampai 7 tahun bahkan tentang kelekatan, tentang bermain dan tentang meniru. Dunia dia itu dengan 3 itu tuh udah cukup. Tapi kenapa kita ganggu dia dengan gadget ya, ganggu dia dengan gadget. Jadi dari sisi kelekatan, bermain, kemudian teladan ya. Jadi teman jangan sampai kita berpikir itu adalah sedang memberi kesenangan, bukan. Kita sedang mengganggu dia. Ya, jadi 0 sampai 3 tahun fix semua pakar itu setuju bahwa tidak boleh ada gadget sama sekali. Karena otak dia sedang tumbuh dengan cepat, itu harus melalui interaksi dengan nyata, eksplorasi fisik yaitu dengan bermain nyata. Kemudian layar juga bisa menghambat bicara, komunikasi, dan menyampaikan emosi. Itu kenapa banyak anak-anak yang ketika layarnya diambil, dia menjadi pemarah, menjadi gampang sekali tersulut emosi ya. Kemudian apa yang kita lakukan di usia 0 sampai 3 tahun ya benar bermain sensori, bermain kejar-kejaran, bermain banyak hal untuk 0 sampai dengan 3 tahun. Kemudian 4 sampai dengan 6 tahun ya singkat terbatas ya. Jadi kasih hal-hal yang sifatnya permainan edukasi ya. Permainan edukasi durasinya maksimal 30 menit per hari. Ya lebih jarang lebih bagus. Tapi ini pun bukan jadi pembenaran kita memberikannya ya. Jadi lebih lambat lebih bagus kalau 0 sampai dengan 7 tahun. Tapi kalau misalnya kita udah mulai kehabisan ide, kita bisa mulai di usia
tahun, isinya permainan ya. Jadi, Bunda, bahwa gadget itu diperkenalkan di awal bukan sebagai hiburan, tapi sebagai alat bantu belajar. Ya, ulangi. Gadget dari awal kita kenalkan bukan sebagai hiburan, tapi sebagai alat bantu belajar. Ini yang bikin anak-anak kecanduan. Kenapa? Karena kita mengenalkan gadget sebagai alat hiburan, dimulai dari nonton YouTube, walaupun isinya film-film anak-anak gitu ya. Kartun-kartun yang menurut kita edukasi, membantu gitu dan lain-lain. Iya sih gitu ya. Cuma salah banget kita dari awal memperkenalkan anak-anak gadget itu sebagai hiburan, itu salah banget. Jadi kita mulai perkenalkan anak-anak kita gadget sebagai alat belajar, penunjang belajar. Itu mulai dari 4 tahun, 30 menit satu hari dengan permainan-permainan atau game-game edukasi. Ya, ingat 30 menit sehari. Kalau kita udah melanggar dari 30 menit itu, ingat, pasti anak-anak kita kecanduan dan tidak bisa, dan dia juga akan melanggar. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi gitu ya. Dan kitanya malas juga berdebat, akhirnya ya sudahlah. Nah, itu ya. Itu yang menjadi salah kaprah penggunaan gadget ya. Kontennya edukatif, kreativitas, banyakin nonton tutorial. Misalnya, ya kita mau nonton apa gitu ya, kita mau bikin apa, kita mau bikin Play-Doh, yuk kita nyari tutorialnya bareng di YouTube. Nah, yaitu yang termasuk, yang saya bilang termasuk menjadi alat belajar. Jadi diperkenalkannya itu bukan sebagai hiburan atau pengganti mainan, tapi sebagai alat belajar. Ini pengenalan awalnya yang salah, yang bikin akhirnya tahu sendiri ya sekarang kayak gimana ya. Dan 4-6 tahun itu pendampingan penuh. Pendampingan penuh, layarnya kalau bisa harus besar. Jadi jangan menggunakan HP, tapi gunakan tablet atau iPad ya. Seperti itu. Dan pendampingannya penuh 100%. Jadi nggak bisa dia main sendiri di usia segitu. Dia lihat sendiri itu nggak bisa. Kita harus ada di sampingnya dan bersama-sama. Kemudian 7 sampai dengan 9 tahun belajar fungsi ya. Belajar fungsi dan batasan ya. Jadi yang kita tontonkan segala tutorial itu harus dipraktekkan. Jadi bukan kita nonton tutorial bikin Play-Doh, bikin slime atau bikin lain-lain gitu ya. Cuma ditonton doang gitu ya. Kita harus mulai mempraktekkan yang ditonton. Itu kenapa bagus gadget itu bisa menjadi penolong media belajar ketika ilmunya dipraktekkan, bukan sekedar ditonton ya. Itu akhirnya jadi sebutnya main gadget ya, kayak kita nonton tutorial atau kita nonton tutorial masak misalnya ya, masak. Tapi kita nggak pernah praktekin masak ya, akhirnya cuma sekedar jadi tontonan. Jadi manfaat nggak kehidupan sehari kita? Ya enggak gitu ya. Nah itu juga ke anak-anak kita, mempraktekkan dari yang dia lihat ya. Memperkenalkannya sudah benar, kemudian mempraktekannya. Ya, kemudian durasinya 1 jam sehari ya. Oh, Umi kan nggak semuanya bisa. Tadi ulangi lagi, agak mundur dikit ya. Nggak semua kita bisa praktekkan. Ya minimal yang kita tonton, tutup gadgetnya setelah durasinya selesai, kemudian jadikan bahan diskusi. Kita obrolin yang tadi kita tonton. Mana yang bisa kita pilih, mana yang bisa kita contoh, mana yang bisa kita nggak boleh contoh gitu, nggak boleh dikerjain. Misalnya kita lagi nonton bareng nih gitu ya, konten siapa gitu, ada adegan mengejek gitu. Setelah tutup gadget, kita jadikan bahan refleksi. Bukan saat-saat mainnya ya, justru itu yang merusak keasikan dia. Kita boleh ngasih dia keasikan, nonton gitu, nonton satu video, satu film gitu ya, dari gadgetnya, kemudian tutup dengan refleksi atau diskusi ya, sehingga keasikannya tidak terganggu tapi pelajarannya didapat gitu ya.
Kemudian di usia ini juga kita bisa manfaatkan gadget sebagai bahan menyelesaikan PR, tugas. Wah, banyak banget ternyata saya kebantu banget sama gadget itu ketika mencari penyelesaian tugas matematika. Jadi ternyata di YouTube banyak ya konten kreator yang ngasih edukasi pelajaran-pelajaran gratis, cuma bayar kuota doang, kita kuota doang gitu, ilmu-ilmu dasar matematika. Itu saya seneng banget gitu ya, kayak hack-hack yang ada di tempat bimbel ternyata ada loh di YouTube gitu ya. Kalau dulu kita di GO, kalau ada yang les di GO disebutnya apa? King. Kings ya, rumus singkat. Kalau di apa bimbel yang terkenal selain GO itu bukan Primagama Fast Solution ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya kalau nggak salah itu ya, itu udah banyak yang menyebarkan di YouTube dan itu saya sangat kebantu sekali. Jadi gadget yang saya pinjemin ke anak saya untuk media belajar menyelesaikan tugas, dan saya sudah mulai mengenalkan Google untuk mencari bantuan belajar ya. Apa yang ditonton di usia 7 sampai dengan 9 tahun, video edukasi, coding dasar gitu ya, tutorial-tutorial, dan bisa mulai diperkenalkan dengan Canva. Bikin poster tuh anak-anak udah mulai seneng ya. Jadi anak saya bikin poster, bikin jadwal pelajaran, itu sudah mulai menggunakan Canva gitu di usia segitu. Jadi gadget bisa masalah, bisa juga jadi bermanfaat ya. Kemudian lanjut di 10 sampai dengan 15 tahun. Di 10 sampai dengan 15 tahun itu durasinya 1,5 jam paling banyak ya. Apa yang kita ajarin di 10 sampai dengan 15 tahun, mungkin dia sudah mulai tertarik melihat TikTok ya. TikTok. Nah, kalau dia sudah tertarik melihat TikTok atau kita kecolongan dia lihat TikTok gitu ya, itu kita bisa jadiin dia sebagai bahan diskusi tentang iklan yang overclaim, hoax, bohong gitu ya. Kemudian kita bisa jadiin bahan diskusi seperti yang ada kami gitu kan, ini iklan ada kami muncul terus gitu kan. Nah, ini sebenarnya dia ngajarin kita untuk berhutang loh. Dan ini bahaya loh, kita udah mulai kasih seperti itu. Nah, sekarang kan banyak anak-anak Gen Z yang terjebak pinjol-pinjol. Itu kan bisa jadi karena iklan yang terus-menerus menggoda dia untuk ngutang dan dengan persyaratan yang sangat mudah gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak dapat edukasi dari yang dia tonton gitu ya. Anak-anak sekarang pakai skincare gitu bisa impulsif gitu ya karena kemakan influencer ya, itu kita bisa jelasin. Jadi banyak banget sebenarnya hal yang asik kalau dari gadget yang bisa kita bahas ke anak kita gitu ya. Coba deh ini tumbuh tuh ke samping, tumbuh tuh ke atas bukan ke samping gitu kan. Itu kan satu slogan, satu iklan. Seolah-olah hanya dengan minum itu kita bisa tinggi gitu ya, kita bisa tinggi gitu ya. Itu kita bisa jadiin bahan diskusi, salahnya iklan itu tuh apa sih gitu ya. Iklan itu tuh overclaimnya apa, seolah-olah dengan minum itu kita tinggi, padahal tinggi itu kan dari berbagai faktor Kak, dari genetik gitu ya. Kemudian ada rumus tingginya nih, tinggi kita nih bakal berapa, tinggi Umi, tinggi Abi, ditambah potensi tinggi dia gitu. Kita mencari tahu tuh akhir tinggi badan. Nah, jadi anak kita bisa penalarannya juga sampai dari lihat digital gitu ya. Jadi nggak tergampang terkena hoax gitu ya. Kita bisa kupas semua yang dia tonton. Jadi sebenarnya asik loh sebenarnya berdiskusi tentang sesuatu yang viral. Jadi kita bisa ngambil banyak hikmah, banyak pelajaran dari yang viral itu. Kalau dulu justru kita agak susah mendapatkan pelajaran karena kita jarang lihat yang
yang viral gitu ya. Kalau sekarang dari yang viral itu banyak banget hikmah atau pelajaran yang bisa kita sampaikan ke anak kita ya. Saya juga ngajarin ke anak saya tontonan-tontonan yang sifatnya menunjang dia belajar, salah satunya tentang public speaking, ya, bagaimana berbicara, bagaimana menyapa orang. Yuk kita lihat bareng-bareng kayak gitu. Ya, dari situ juga saya sudah mengajarkan tentang jejak digital, ya. Apa yang kita post hari ini itu tidak akan hilang selama-lamanya. Jadi hati-hati dalam memposting gitu. Kemudian ya mungkin ada beberapa eh jadi Umi aku boleh nggak pasang story? Padahal storynya di HP akun saya, akun WA saya gitu. Karena dia lihat teman-temannya udah, karena anak saya belum punya HP pribadi kan, jadi dia masang story di HP saya gitu, yang karena teman-temannya menyimpan nomor saya gitu supaya dilihat temannya gitu ya. Ya itu kita sudah mulai ajarin tentang rekam jejak. Kekonyolan apapun yang kita post itu bisa diingat oleh mereka yang melihat. Jadi hati-hati dalam mempost gitu. Karena kan mereka masih impulsif ya gitu. Masih impulsif, masih pengen senang-senang gitu. Kemudian hati-hati di usia itu tentang iklan yang keluar. Iklannya banyak yang tentang novel-novel digital yang mengarah ke percintaan, pornografi, pergaulan, perjudian dan lain-lain. Itu mesti benar-benar kita itu. Ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Kemudian dari HP atau dari gadget kita sudah mengajarkan tentang privasi, bahwa privasi ada yang bisa di-share, ada yang nggak bisa gitu. Ada batasan yang bisa kita posting, ada yang nggak bisa. Gitu. Kemudian di usia 16 tahun ya, usia 16 tahun itu mungkin kan sudah mulai mendekati, mulai punya KTP gitu ya, punya email sendiri, kemudian punya sosial media sendiri gitu ya. Apa itu kita sebagai pemantau yang tadi saya bilang pemantau. Tapi karena sudah didampinginya kan sudah bertahun-tahun, jadi eh apa ya, mereka pun udah tahu batasan gitu ya. Jadi kita tinggal memantau saja. Nah, jadi banyak yang lost itu justru di usia segini ngerasa udah gede, kita juga kayak nggak tertarik memantau apa yang dia lihat, apa yang dia obrolin sama temannya gitu ya. Jadi saya sudah ngomong sama anak saya bahwa kalau seandainya suatu saat Umi ngasih handphone di usia mereka sudah cukup gitu, kasih handphone pribadi, salah satu perjanjiannya adalah Umi boleh melihat kapan saja dan di mana saja isinya. Tidak boleh ada rahasia di antara kita, password apa segala macam Umi harus tahu. Seperti itu ya. Jadi memang terpantau. Nah, itu kan nggak mungkin bisa ujuk-ujuk begitu kalau memang pendampingannya belum kuat dari 0 sampai dengan usia menjelang kita kasih. Jangan-jangan kita udah mulai lepas nih. Saya justru lihat nih banyak banget kasus yang kita udah kasih dia 15 tahun tanpa pemantauan. Ya, kalau sudah didampingi di 16 tahun itu kita baru bisa benar-benar yakin bahwa dia bisa memilih konten dengan benar, dia sudah memahami bahaya, kemudian dia sudah mulai saya anggap bikin konten yang bermanfaat ya. Self regulation-nya itu dia sudah tahu dia waktu tidur, waktu screen time, waktu emang bisa nonton gitu. Seperti itu. Jadi gadget yang kita amanahkan kepada anak kita benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Prinsip dari gadget ini sebenarnya tunda selama mungkin kalau memang kita tidak mampu melalui tahapan-tahapan ini. Tunda selama mungkin atau sejauh mungkin ya. Kontrol, jangan males kontrol. Kemudian jangan jadikan gadget sebagai hadiah ya, hadiah alat kesenangan, tapi
jadikan gadget itu sebagai amanah dari orang tua yang dipakai dengan penuh tanggung jawab, ya. Kemudian dampingi dan dampingi dengan seksama. Kemudian pantau aplikasinya. Itu kenapa orang tua juga tidak boleh gaptek. Justru harusnya gadget itu diajarkan dari orang tuanya. Saya udah mulai ngajar pakai CapCut untuk kayak nggak boleh ya bikin video cuma ngevlog doang, harus ada kata-kata bermanfaatnya. Wah, ternyata anak ketiga saya lebih seneng bikin quote of the day gitu ya. Apa quote hari ini itu anak ketiga saya senangnya begitu. Kemudian anak kedua gitu dia seneng bikin video-video tutorial. Anak pertama ternyata nggak mau ya, daripada disuruh begitu mendingan nggak usah deh ya. Disuruh bikin dari nggak usah pinjem gadget deh kalau ternyata syaratnya begitu gitu. Ya nggak apa-apa gitu, kita nggak masalah. Terakhir, next. Ya, pilar kelima mindfulness atau khusyuk ya. Dalam mendidik anak itu khusyuk ya. Khusyuk itu apa sih? Atau mindfulness itu apa gitu ya. Mindfulness itu bahasa sekarangnya, setelah saya dalami, mindfulness itu artinya kita khusyuk, hadir, bukan seberapa banyak yang diajarkan, tapi seberapa dalam kehadiran kita yang mereka rasakan ya. Jadi bukan objeknya saja, bukan pelajarannya, ketika sudah ngajarin merasa sudah tuntas, tapi jiwa kita tidak hadir membersamainya.